Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah udah pada makan siang belum? Udah. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir nih? Tina Farlian sama Dennis Faizul Ari. Oke, ada 2 orang yang baru masuk ya. Jumlahnya ada berapa? 31. Dan kalau ada yang baru masuk berarti hari ini yang hadir ada 12 orang ya? Ya. Nah, baik, sebelumnya biar lebih akrab ya, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kakak dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling angkatan tahun 2023. Nah, di sini kakak tidak sendirian, ada 2 orang teman kakak yang tahu ya. Namanya ada Kak Ajel, ada Kak Sela, dan kakak sendiri Kak Aida. Jadi di sini kami akan memberikan layanan bimbingan klasikal untuk kelas 81 pada hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya kegiatan kita dilancarkan ya. Oke, di sini ada enggak yang mau mimpin doa nih? Boleh, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada siang hari ini, aku pengen berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada Reza ya yang telah berdoa malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, dan semoga acara kita ini belajar kita hari ini dilancarkan. Baik, adik-adik semuanya, jadi di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Di mana bimbingan klasikal ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling atau BK. Nah, di sini kita akan belajar seperti biasa, seperti dalam kelas melakukan pembelajaran, nanti akan disampaikan materi, kalian mendengarkan, kalian menyimak, nanti akan ada tanya jawab, ada penampilan video, terus nanti akan ada games, dan juga ada pesan-pesan, kesimpulan. Dan di sini kakak harap semuanya bisa berpartisipasi aktif dan juga tetap menyampaikan aturan-aturan seperti menyampaikan itu dalam bahasa yang sopan, santun, dan juga kalau misalnya ada teman yang sedang berbicara atau kakaknya sedang berbicara, kalian mendengarkan dia dulu. Kalau mau menyampaikan pendapat silakan angkat tangan, baru bertanya ataupun menyampaikan pendapat jika sudah disilakan. Bisa dipahami ya adik-adik? Bisa. Oke, sepertinya ini kakak lihat nih kayak tegang-tegang banget gitu ya. Kita es breaking dulu. Gimana? Mau es breaking? Mau. Oke, karena mau. Jadi es breakingnya itu namanya adalah tepuk semangat. Nah, kalian udah tahu tepuk semangat gimana? Oke, jadi kakak coba dari buku karena ada yang tahu, ada yang tidak. Oke, jadi kakak coba dari dulu ya. Tepuk semangat. Semangat.
ada satu perasaan yang paling kuat dan menonjol saat ini, atau ada beberapa? Kamu bahkan bisa merasakan perasaan yang sangat berkebalikan di waktu yang bersamaan. Semangat tapi gugup, atau marah tapi takut. Hal-hal yang kamu rasakan itu juga bisa kita kenal sebagai emosi. Sejak lahir, kita diberkahi dengan kemampuan untuk merasakan emosi. Bayi dan anak-anak bereaksi terhadap emosi dengan ekspresi muka atau tindakan nyata seperti tertawa, memeluk, dan menangis. Mereka bisa merasakan dan menunjukkan emosi, namun mereka belum bisa memberi nama terhadap emosi tersebut atau mengatakan mengapa mereka merasakan hal tersebut. Menjak dewasa, kita semakin terlatih untuk memahami emosi. Kita jadi bisa memberi nama dengan jelas apa yang kita rasakan. Kecewa, putus asa, panik, dan sebagainya. Kemampuan ini disebut dengan kesadaran emosi. Kau tahu, sebenarnya emosimu adalah temanmu. Mereka adalah sinyal dari tubuhmu yang membantumu memahami dirimu sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Contoh nyatanya, merasa takut ketika berjalan adalah sinyal yang sangat tepat untuk membantumu tetap aman. Dan bukan, emosi memberi informasi tentang apa yang kamu alami dan memberitahu kepada dirimu tentang bagaimana kamu harus bereaksi. Kadang-kadang gampang untuk menyadari apa yang kamu rasakan dan memberikannya nama. Bisa jadi ada satu perasaan yang sangat kuat dan jelas dengan kamu di kala itu. Di waktu yang lain, kamu bisa saja tidak memperhatikan apa yang kamu rasakan. Tapi layaknya teman yang setia, emosi kamu pantang ada. Adalah metode yang paling baik dengan mengenali emosimu sepenuhnya, sebagaimana emosimu sudah menjadi temanmu sepanjang hidupmu. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa benar-benar kenal apa yang kita rasakan? Perhatikan dan beri nama pada perasaanmu. Sebagai langkah awal, coba perhatikan saja seperti apa dan bagaimana perasaan kamu rasakan saat sesuatu terjadi. Coba ucapkan saja nama perasaan itu di benak. Kamu mungkin merasa bangga apabila dapat menyelesaikan acara kamu. Atau mungkin sebaliknya, kamu merasa kecewa jika tidak dapat mengerjakan dengan baik. Kamu mungkin merasa santai saat duduk bersama
emosi. Bahwa mereka adalah bagian dari hidup. Karena emosimu adalah dari pengelolaan emosi.
sedih banget, atau mengalami emosi yang sangat kuat. Namun, di sisi lain, orang-orang di sekitarmu justru meminta kamu untuk melawan emosi yang kamu rasakan. Udah, nggak perlu sedih, sebentar lagi juga selesai. Atau, udah, nggak perlu marah, namanya juga anak kecil. Padahal, semakin kita melawan emosi yang kita rasakan, maka akan semakin kuat pula emosi itu memenuhi diri kita. Tahukah kamu bahwa emosi itu bersifat otomatis, sehingga kita tidak bisa mengontrolnya? Hah? Lantas, apakah berarti kita tidak dapat mengendalikan emosi kita? Tenang, kalau kata yang kedua, it's not about managing your emotion, it's about managing your reaction to your emotion. So, kita memang tidak bisa mengendalikan emosi, karena emosi bersifat otomatis, tapi kita bisa kok mengontrol reaksi kita terhadap emosi yang kita rasakan. Walaupun kamu merasa marah, sedih, kesepian, frustasi, ataupun cemas, penting untuk tetap menghadapinya dengan cara yang baik, sehingga respon yang kamu berikan tidak membuat diri kamu menyesal. Terus, gimana ya cara baik yang dapat kita lakukan untuk menghadapi emosi yang kita rasakan? Sapam untuk menghadapi emosi. Seperti kata-kata bijak yang kedua di awal tadi, sebaiknya dalam mengatur reaksi kita terhadap emosi, kita harus punya sapam dalam diri kita. Iya, maksudnya S untuk stop, A untuk akui, T untuk terima, P untuk pikir, A untuk aksi, dan M untuk berusaha. Stop. Tahap pertama ini penting banget untuk kamu lakukan saat sedang menghadapi emosi yang kuat, yaitu sejenak berhenti dan menahan diri untuk tidak langsung bertindak berdasarkan emosi yang kamu rasakan. Kamu bisa menahan diri dengan cara berhitung dari 1 hingga 100 atau menyebutkan alfabet secara mundur. Dengan begitu diharapkan kamu dapat memproses emosi terlebih dahulu sebelum memberikan respon. Akui. Untuk menghadapi emosi yang kamu rasakan, kamu perlu memahami apa yang sedang kamu pikirkan dan kamu rasakan, serta apa yang menyebabkan emosi tersebut muncul ke dalam dirimu. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang kurasakan? Apa yang aku rasakan pada diriku yang menjadi alasan bahwa aku memiliki perasaan tersebut? Hal apa yang membuatku merasa begini? Apakah aku sudah jujur terhadap emosi yang aku rasakan? Pertanyaan-pertanyaan tadi dapat membantumu untuk melabeli emosi yang sedang kamu rasakan. Kamu juga bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan dengan kata-kata, seperti mengucapkan, aku sedih sekali karena aku merasa kesulitan saat mengerjakan ujian tadi. Selain itu, kamu juga bisa menuangkan apa yang kamu rasakan tersebut ke dalam diary atau jurnal. Terima. Setelah kamu memahami emosi apa yang sedang kamu rasakan, beritahu dirimu mengenai beberapa pengertian yang harus dipahami mengenai emosi tersebut. Seperti, gak apa-apa kok untuk merasa sedih karena kesulitan saat mengerjakan ujian tadi. Kamu tidak berusaha melawan emosi tersebut. Kalau kamu sedih dan ingin menangis, tidak apa-apa kok untuk menangis. Terima dan rasakan emosi yang ada pada dirimu. Sebenarnya, semua emosi dapat dipahami dan dimengerti. Semua pilihan ada pada dirimu, baik untuk tetap emosi itu atau mengubahnya menjadi emosi lain. Ingatlah juga bahwa emosi hanya bersifat sementara. Pikir, setelah menerima emosi yang kamu rasakan, selanjutnya kamu bisa mulai berpikir mengenai tindakan apa yang dapat kamu lakukan untuk merespon emosi tersebut. Untuk contoh yang tadi, misalkan kamu merasa sedih karena kamu kesulitan saat mengerjakan ujian. Setelah kamu mengakui dan menerima perasaanmu, kamu dapat berpikir, kesulitan yang kualami tadi mungkin disebabkan karena aku belum memahami materi dengan baik. Tandanya, aku harus belajar lebih giat lagi dan fokus saat guru menjelaskan. Jika setelah berpikir kamu masih belum bisa menemukan solusi atas emosi yang kamu rasakan, kamu bisa bercerita dengan seseorang, dari keluarga, teman, ataupun guru. Bercerita kepada seseorang bukanlah tanda kelemahan, justru itu adalah tanda percaya diri, kecerdasan emosi, dan kekuatan.
Ketika seseorang mendengarkan ceritamu dan memvalidasi perasaanmu, itu dapat membuatmu merasa jauh lebih baik. Aksi, mulai take action untuk dirimu sendiri berdasarkan apa yang sudah kamu dapatkan di tahap sebelumnya. Namun bisa, jika kamu sudah berhenti sejenak, mengakui, menerima, dan berpikir akan menjadi perasaan belum baik, it's okay. Terdapat banyak cara untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Ayo, tawarkan sesuatu yang dapat menjadi lebih besar. Misalnya dengan menonton video lucu, merapikan kamar, beristirahat, berbuat kebaikan seperti berbagi atau menolong, melakukan aktivitas yang kamu sukai, dan masih banyak lagi. Kalau kamu, apa nih yang biasanya bisa menghiburmu? Tulis di kolom komentar ya. Coba deh, mulai saat ini benar-benar nikmati emosi yang sedang kamu rasakan. Dibandingkan dengan harus melawan emosinya, kamu dapat memanfaatkan emosi tersebut untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, ketika kamu sedang merasa senang, kamu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya pernah kamu tunda. Atau ketika kamu sedih, kamu dapat menuliskan kesedihanmu lewat berpuisi atau lirik lagu. Banyak sekali hal-hal bermanfaat lainnya yang dapat kamu lakukan dengan emosimu. Jadi, nikmati saja apapun emosi yang kamu rasakan. Biarkan dia ada dan menjadi bagian dari dirimu. Karena emosimu adalah temanmu. Saat kamu merasakan emosi tertentu, selalu ingat kamu bisa punya siapa dalam dirimu. Aksi bosan. Ada cinta, lebih susah. Jadi kita mengakui perasaan kita.
bilang tadi ya, aksi ini kalau kalian inginkan bisa kalian tadi sini ya, kalian bukan sudah itu kalian aksi ini kayak penerimaan tadi, tapi kalian melakukan. Kalau penerimaan tadi kan kalian berpikir. Nah, aksi ini kalian belajar mengukur dengan cara yang tadi kan, kalau dari apa kecil kan, kalian punya aksi ini kalian belajar gimana caranya supaya kita menguasai. Nah, gitu ya. Mood. Ini yang paling penting ya. Kalian tahu apa yang membuat kalian bisa mengenali mood, ya. Ketika kalian tadi sedih, ketika kalian tadi kecewa atau marah, apa yang biasanya kalian lakukan? Menaikkan mood kalian. Naik. Tidur. Main game. Memainkan game sekali. Ada lagi. Foto ya, bisa menaikkan mood ya. Dimaduin dari siapa? Apa? Ikan kamu nyeblak. Ini apa kan? Bor pisau misalnya. Ada yang income, kalau YouTube, ada yang jalan, ada yang olahraga, ada yang bernyanyi, sekarang ada media, yaitu tangan bermain ya. Siapa yang masuk? Pemain kah? Ya. Jadi di sini maksudnya kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Tengok lagi ya. Ini baris ini nomor 1 ya. Baris ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4, 5 dan 6 ya. Nah, setiap kelompok itu ada satu orang yang maju untuk mengambil kartu ini. Sekarang ayo, ini satu orang yang maju ya dari dua kelompok. Dan bagian semuanya sudah. Kalau kotak kelompoknya juga harus lihat ya. Ini lari, apa dia lari? Kita kerja. Oke, bisa? Oke, boleh saya pesan dulu. Silakan. Yang lainnya siapa nih ya? Ada cara adik-adik ini tadi terasa marah setelah berhasil. Ketika kalian berhasil mencapai sesuatu, apa yang kalian rasakan? Nah, gimana? Oke,
Yang ini benar nggak ini? Oke, harus terbelakang siapa? Yang satunya ingin tertawa, merasa bahagia. Kalian bingung benar. Tidak senang next ya. Kedua, aku merasa kehilangan, sedih. Aku merasa berat, ingin istirahat, lelah. Dan seberapa harapan tidak sesuai kenyataan itu siapa nih? Tapi kan kalian merasakan tidak sesuai kenyataan. Oke, yang kedua, gelisah, penyakit iman. Kalian bisa ya langsung jawab aja kalau udah ya, langsung jawab. Yang nomor 1 baru dari dicairkan ya, ketiganya. Terus nomor 4 dan 5 kalian jawab sendiri masing-masing ya. Ya silakan dijawab apakah
membuat lagu, foto, healing, jalan-jalan, melukis, mendengarkan musik, bisa ya? Ada kata bisa ya? Oke. Oke, jadi selanjutnya, sekian terima kasih ya sudah berpartisipasi aktif dalam permainan permainan tadi, dan terima kasih sudah mengisi lembar kerja tadi, dan semua jawaban kalian ini akan kakak tampung ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi setelah tadi ternyata emosi itu bukan hanya sedih, marah, dan senangnya, ternyata banyak sangat jenis-jenis emosi ini. Nah, ada juga tadi apa tadi, tenang, kecewa, bingung. Nah, mungkin sini kakak ingin meminta pada adik-adik untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Kalau nggak ada yang mau, kakak tunjuk. Nah, siapa namanya? Anisha. Siapa beri tepuk tangan untuk Anissa. Nah, itulah kesimpulannya pada hari ini. Nah, di sini pesan-pesan yang adik-adik dapat dari kegiatan kita pada hari ini, boleh kalian tahu atau ada satu dua orang yang pengen memberikan pesan dan pesannya? Kayaknya bukan tunjuk aja deh. Pesan dan pesan. Pesan dan pesan. Boleh ini siapa namanya? Reja, boleh berikan pesan-pesan pada kegiatan hari ini. Saya sangat senang belajar tentang emosi. Dan tapi yang hanya tentang marah, tapi banyak sekali belajar tentang emosi. Terima kasih ya Reza. Mungkin untuk pesannya, karena Reza sudah menyampaikan pesan, untuk pesannya ada yang bisa memberikan pesannya. Pesan dari kegiatan hari ini, harapannya setelah melakukan kegiatan ini. Boleh Anissa. Bagus ya untuk bisa memulai. Nah, baik adik-adik, setelah kegiatan ini nanti selesai, kami meminta adik-adik untuk mengisi lembar informasi yang berupa jiplok. Nanti dikirim sama ketua siapa ketuanya? Nah, nanti dikirim sama Reza, dan Reza memberikan bagi dokumennya. Nah, mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kami meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang mau? Nah, Reza, boleh. Bila teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya yang membaca doa terlebih dahulu. Ada berdoa. Doa